atau perbaikan permohonan? Perbaikan permohonan yang mulia. Baik, kalau begitu silahkan membacakan perbaikan permohonan. Pemohon itu calon nomor urut berapa? Nomor urut 3 yang mulia. Oke, karena itu mempunyai bisa menjadi subjek hukum dalam perkara ini. Ya. Silahkan bacakan. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Sampaikan Ya. dalil-dalil permohonan Anda. Ya, baik yang mulia. Terima kasih bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dengan nomor urut 3 Insinyur Haji Herwin Yatib MM Haji Mustar Labolo sebagai pemohon perkara nomor 10 dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi perihal keputusan KPU Kabupaten Banggai nomor 72 dan seterusnya. Sebelumnya saya tanya dulu. Pemohon itu memperoleh suara berapa? Sebentar yang mulia. Suara yang diperoleh? Ya, saya bacakan dulu yang mulia, takut kesalahan. Suara dari pemohon adalah 64.362 suara yang mulia. Ya. Terus perolehan suara pihak terkait berapa? 88.011 suara. Terus selisih perolehan suaranya berarti berapa? Selisih perolehan suaranya adalah 23.649 suara. Menurut pasal 158 yang diperbolehkan selisih suaranya jadi berapa? Ya, yang diperbolehkan menurut hasil pasal 158 adalah 1,5% ambang batas, yaitu sudah melebihi dari 3.021 suara. Oke, kenapa mengajukan permohonan ke mahkamah? Ya, boleh saya bacakan yang mulia? Silakan. Dari permohonan kami yang mulia. Terima kasih. Bahwa sekalipun perolehan suara pemohon sebesar 23.000, sekalipun selisih perolehan suara pemohon sebesar 23.649 suara yang melebihi 3.021 suara atau 1,5% ambang batas, akan tetapi perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Furkanuddin Masulili yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya temuan masif dan signifikan atas praktek manipolitik yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masuli sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara yang terjadi di 23 kecamatan pada masa tenang sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara, terbukti dengan adanya sejumlah temuan dari laporan dari pihak masyarakat dan laporan dari tim pemohon. Saya berhenti dulu. Dalil ini apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Ya, kami sudah melaporkan kepada Bawaslu yang mulia. Jadi money politik ini baru kemudian mendekati bulan akhir Desember setelah kami mendaftarkan permohonan, itu seluruh 43 laporan money politik dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan di tingkat penyidikan. Karena itu terjadi perbedaan pendapat antara Bawaslu Kabupaten Banggai dengan kepolisian dengan kejaksaan, di mana Bawaslu Banggai mengatakan 20 ada itu laporan di permohonan Anda sampaikan ada. ya. Ya, baik ini. Baik. Sekarang dalil yang kedua. Ya, kemudian adanya pelanggaran terstruktur sistematis masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak calon bupati dan wakil bupati Banggai berjalan tepatnya di awal tahun 2020. Sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masulili dengan melibatkan ASN Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan Kabak Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai serta keterkaitan program Kementerian Sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Ya, baik. Jadi itu ada keterlibatan ASN. Ya. Terus dalil kemudian yang berikutnya, adanya temuan masif dan signifikan atas praktek manipolitik yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 pada saat hari pemungutan suara 9 Desember yang terjadi di TPS maupun adanya beberapa kejadian khusus mengenai pemilih daftar pemilih tambahan baru. ini sudah dilaporkan? Sudah yang mulia. Diproses sampai di mana? Ya, ada yang diproses pada saat di tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga ada yang tidak diproses yang mulia. Kenapa tidak diproses itu? Nanti Ya. Bawaslu-nya merespon ya. Boleh kami lanjutkan yang mulia? Silakan. Ya. Bahwa
kami langsung masuk ke bagian pokok permohonan kami yang mulia. Loh, ini sudah pokok permohonan, ini Ya, dalil-dalilnya kok. Tadi menyambung dari bagian legal standing karena menyangkut pasal 158 ambang batas. Itu sudah tadi. Ya. Sekarang dalil-dalilnya, tadi sudah 2 dalil, sekarang dalil yang ketiga apa? Baik yang mulia. Jadi sesuai dengan sistematika kami di pokok permohonan ini, Iya, mengenai sekarang 40 tinggal dalilnya mengenai apa pelanggaran lagi? 42 pelanggaran money politik sudah kami sampaikan tadi kepada yang mulia. Iya, sekarang Kemudian money politik sudah. ya, kemudian Keterlibatan ASN sudah. Dalil Ya. apa lagi? ini mau saya bacakan dulu yang mulia karena Dong, saya nggak buat aja tahu kok. Yang buat malah nggak tahu. ya, karena adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak calon bupati dan wakil bupati Banggai, tepatnya di awal tahun bulan Februari sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin, Dr. Andes Furqanuddin Masuli dengan melibatkan ASN, yaitu secara pelanggaran terstruktur sistematis masif. Kami jelaskan lebih lanjut yang mulia. Yo, tadi pelibatan ASN sudah. Jadi dalilnya itu menyangkut money politik. Money politik itu dilakukan sebelum pemungutan suara dan sesudah pada waktu pemungutan suara, itu sudah. Betul, yang Narasinya itu ada di dalam permohonan, semuanya sudah baca, nggak usah dianu. Baik yang mulia. Terus dalil yang kedua, keterlibatan ASN yang dilakukan oleh kepala dinas dan kepala bagian berupa tadi apa, itu sudah. Sekarang dalil yang ketiga. Ya. Karena tadi sudah dibahas yang mulia dalil-dalil kami mengenai pelanggaran money politik dan ASN, dan kemudian secara pelanggaran terstruktur sistematis kami juga sudah sampaikan di dalam permohonan ini ada beberapa surat pernyataan dari berbagai masyarakat. Tentunya ini juga menjadi pembuktian kami, dan ada satu hal yang kami ingin sampaikan yang mulia, bahwa terkait dengan adanya bukti dalam janji terhadap pasangan calon nomor urut 2 pada saat itu yang memberikan satu dukungan dari kelompok PKH, SDM PKH, yang mana telah dilakukan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai yang terbukti telah adanya netralitas, di mana SDM PKH itu yang diangkat oleh Kementerian Sosial melalui Kementerian Sosial akhirnya diberhentikan karena adanya dugaan keterlibatan mendukung netralitas terhadap pasangan calon tertentu berdasarkan adanya surat Kabupaten Bawaslu Banggai. Nah, dengan demikian